Ya, Bapak Ibu, kita tema malam hari ini adalah menuntun atau menuntut. Beda satu huruf, tapi artinya bisa jauh berbeda. Nah, pertanyaannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga, bersama dengan pasangan kita, orang tua, anak, maupun saudara, di dalam kehidupan usaha pekerjaan kita, baik hubungan kita, atasan ataupun bawahan, ataupun dengan rekan kerja, dan dengan siapapun kita bergaul, apakah kita lebih cenderung menuntun atau menuntut? Nah, kita malam hari ini akan bahas bersama dengan Coach Suardi, untuk lebih tahu apa sih yang sebenarnya kita lakukan, jadi kita bisa introspeksi diri ya Bapak Ibu ya. Selamat malam Coach Suardi. Selamat malam semua teman-teman, apa kabar? Saya percaya semua dalam kondisi baik-baik, sehat-sehat ya, dan selalu dalam berkat anugerah Tuhan. Ya, terima kasih Sis Mela. Kita akan bicara mengenai menuntut atau menuntun ya. Ya, Coach, di sesi pertama ini kita mau bahas terlebih dahulu Coach, apa sih sebenarnya itu menuntut Coach? Jadi apa itu menuntut, bagaimana cara kerjanya, dan apa efeknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Boleh dijelaskan ya Coach? Silahkan Coach, Iya, terima kasih. baik, terima kasih. Jadi tadi udah dikatakan bahwa menuntut dan menuntun, cuma beda huruf T dan N ya. Nah, kita kadangkala ada kecenderungan dalam kehidupan ini, yaitu lebih banyak menuntut daripada menuntun. Nah, sebenarnya mana yang diperlukan? Ini akan kita sama-sama diskusikan. Nah, bagaimana kita menyikapinya agar kita tidak terjebak dalam kesalahan? Karena ini kadangkala bisa membuat kita terjebak. Sebenarnya kita ingin orang itu lebih baik, tapi tanpa sadar kita melakukan yang sebaliknya. Akhirnya hasilnya tidak sesuai yang seperti kita maui. Nah, itu tentu ada hubungannya dengan tema kita malam hari ini, menuntut atau menuntun. Ya, nah kita coba perhatikan satu persatu, kita lihat ya. Menuntut itu kenapa menjadi kebiasaan kita, tanpa sadar kita cenderung, baik saya sendiri, cenderung menuntut. Ya, seperti apa ya, anak-anak kita tuntut dia supaya lebih pintar, lebih rajin. Kita juga menuntut pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, seperti yang kita mau. Ya, menuntut orang-orang di sekitar kita, termasuk kita terhadap bos, karyawan juga sama. Karena ini berbicara mengenai hak. Jadi tanpa sadar kita itu selalu menonjolkan hak kita, walaupun kita tidak katakan, tetapi di dalam pikiran, dalam tindakan, dalam hati perasaan kita itu selalu yang berbicara hak. Ya, nah ini kita tanpa sadari, bahkan kita bilang melindungi, itu pun tanpa sadari kita melindungi, sebenarnya kita menuntut juga. Ya, karena kita mau melindungi, kita menuntut supaya dia ada dalam perlindungan kita. Kamu nggak boleh begini ya, kamu harus gini ya, harus jam begini pulang apa semua. Itu oke aja. Dan kalau kita pelajari, itu sebenarnya tidak ada masalah. Cuma sekarang si penerimanya itu bagaimana? Nah, itu yang akan kita bicarakan lebih dalam lagi. Kemudian kewajiban. Nah, kewajiban saya sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai bos, sebagai karyawan, itu berbicara juga pasti menuntut. Kewajiban saya menjaga Anda, kewajiban saya membesarkan Anda, kewajiban saya membuat Anda cerdas, kewajiban saya membuat Anda menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik. Nah, di dalam hal ini semuanya tanpa kita sadari, kita akan melakukan tuntutan. Sebenarnya masuk kita baik, tidak ada yang salah di sini. Nah, tapi kita akan lihat efeknya, apa yang terjadi, dan hasilnya sebenarnya apa. Nah, sekarang saya mau kita lihat ya. Nah, kalau menuntut itu T-nya kita ganti menjadi N, tentu jadi menuntut, semua tahu ya. Nah, ini Indonesia ini bagus juga di sini. Mirip-mirip, cuma beda huruf satu aja. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kita coba introspeksi diri kita lihat dari segi diri kita sendiri. Kita itu senang dituntut atau dituntun? Itu pertanyaannya. Kita melihat diri kita. Kita itu sering-sering dituntut. Itu lebih senang dituntun atau dituntut? Itu masalahnya. Nah, kalau saya perhatikan, tentu ya kita semua, kalau ditanya pasti lebih senang dituntun daripada dituntut. Itu otomatis. Nah, kalaupun mau menuntun, nah kita punya kebiasaan semua menuntut. Nah, kita juga turunkan kepada generasi berikutnya, anak-anak kita, dia juga melakukan hal yang sama, menuntut. Karena itu menjadi budaya.
sebenarnya kerinduannya adalah baik, maksudnya supaya dia terjaga, supaya dia lebih maju, dia apa. Tetapi yang menerima, perhatikan ya, yang menerima kata-kata kita, petunjuk kita, gaya kita, cara kita itu tidak nyaman. Tentu yang nyaman itu adalah dituntun, tapi ini tidak mudah karena tanpa sadar kita jarang melakukannya. Nah, untuk menuntun itu diperlukan ada satu yang sangat penting, yaitu apa? Kasih. Tanpa itu kita cenderung menuntut. Walaupun kita memang ada juga kasih di dalamnya, tetapi tidak terlalu nampak. Yang nampak itu yang menguasai hati pikiran kita itu hak saya, hak perlindungan, kewajiban saya. Tetapi kalau mau masuk ke kasih ini gampang-gampang susah. Nah, ini yang harus kita renungkan malam hari ini. Makanya saya ambil satu firman Tuhan sebagai dasar kita, kenapa ini menjadi penting. Saya bacakan aja, Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, saya garis bawahi di sini, hatinya. Jadi hati kita, ya memang dasarnya adalah kasih, tetapi apa yang dijamah itu hatinya. Hatinya itu harus dipenuhi dulu kasih. Karena kalau enggak bisa. Tanpa sadar kita akan kembali ke pola kita, kebiasaan kita, dan juga apa yang pernah kita alami, kita rasakan, semua itu yang akan keluar. Kita akan lebih banyak menuntut. Tanpa kita sadari, sebenarnya itu berasal juga keinginan yang baik, supaya dia lebih maju, dia lebih baik. Tetapi orang-orang yang kita tuntut itu tentu dia tidak nyaman. Nanti saya akan kasih contoh ya. Nah, kita kembali lihat dunia yang kita ada saat ini. Sebenarnya dunia yang bagaimana sih? Ya, dunia yang kita saat ini hidupi itu umumnya apa? Banyakan itu adalah tuntutan. Ya, dunia yang kita tempat ini semua menuntutnya. Nah, kita lihat saat ini polisi mungkin pusing ya. Gara-gara media sosial ini, gara-gara salah tulis, agak salah tweet, atau salah masukkan balasan atau apa. Kemudian ada terjadi tuntutan. Kita lihat begitu banyak artis-artis, begitu banyak pegiat-pegiat sosial, begitu banyak pembicara-pembicara, tuntut-menuntut. Polisi, pengadilan, penuh dengan tuntutan semua. Yang kita lihat di sekarang ini multimedia penuh. Salah ngomong sedikit dituntut, salah WA sedikit kamu dituntut, grup apa. Jadi tuntutan yang muncul. Nah, ini tuntutan sebenarnya menjadi tuntutan kehidupan yang ada di sekitar kita. Ya, jadi kalau kita lihat kehidupan yang kita jalani ini secara halus, ya, saya katakan pakai secara halus menuntut manusia. Jadi tuntutan kehidupan ini yang kalau kita tidak bijaksana menghadapinya, maka kita mudah terseret olehnya, hidup dalam tuntutan. Karena kita semua dikuasai oleh tuntutan tanpa sadar. Yang kita pikirkan, kita rasakan semuanya itu adalah tuntutan-tuntutan kehidupan. Nah, makin banyak tuntutan-tuntutan itu apa yang terjadi? Beban kehidupan makin berat. Jadi kita ini ada dalam dunia yang saling menuntut. Apalagi ada kehidupan yang kita jalani yang juga menuntut begitu banyak. Saya tadi berbicara sedikit di awal sama teman-teman bahwa kita hidup dalam speed kecepatan. Tanpa kita sadari semuanya saat ini menuntut kecepatan. Kita cari internet yang paling cepat. Kalau kita mau tambah beli HP baru, kita lihat yang paling cepat, komputer yang paling cepat. Semua. Kalau kita bisa naik pesawat, kita pakai naik pesawat yang paling cepat. Sekarang semua kecepatan. Sekarang Indonesia juga bikin train yang cepat dari Jakarta ke Bandung. Semua speed. Dan kemudian ada yang membuat semuanya. Nah, anak-anak kita hidup dalam speed. Jadi semua yang slow, yang lamban itu tidak baik. Mereka akan reject. Nah, ini kenyataan hidup kita. Nah, ketika speed itu naik, otomatis kita akan ditekan untuk mengikuti. Nah, itu beban kehidupan makin bertambah. Nah, kemudian akhirnya pudarnya harapan. Nah, beban-beban kehidupan yang kita hadapi saat ini akan bertambah cepat. Ya, semuanya. Nah, makanya kita kembali kepada firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita apa? Makanya muncul ini, karena Tuhan tahu
beban itu akan makin berat. Makanya dia berkata kepada kita di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena dia tahu dunia ini akan memberikan tekanan-tekanan, tuntutan-tuntutan kehidupan. Dunia yang kita ada saat ini itu pasti berbicara apa? Prestasi. Menuntut prestasi Anda. Dan ini wajar-wajar saja. Ini baik-baik saja kok. Semua ingin berprestasi. Makanya kita kalau bisa punya kesempatan, kita punya kemampuan, kita akan masukkan anak kita sekolah yang terbaik. Kalau kita bisa kasih guru les yang terbaik, kita bisa kasih dia komputer yang terbaik, pengajar yang terbaik, supaya dia punya prestasi. Apalagi, tentu dunia menuntut kesuksesan. Ini juga wajar. Alkitab juga membuat kita supaya kepala, sukses, prestasi. Wajar-wajar saja. Kemudian terjadilah persaingan. Nah, persaingan di sinilah yang sangat memukul. Bisa persaingan yang baik, persaingan yang buruk. Nah, itulah menjadi tuntutan-tuntutan kehidupan. Nah, ini ada di sekeliling kita semua. Prestasi, kesuksesan yang mendorong kita. Dan ini fine-fine aja. Dan ini semua ingin ke sana. Kita memang diberikan kapasitas, kemampuan untuk berprestasi, sukses semua. Tetapi masalahnya, kalau kita tidak hati-hati, nah, kalau kita tidak mempunyai dasar fondasi yang kuat dan kita tidak mengerti apa arti prestasi yang sesungguhnya, ini yang harus kita tangkap malam ini. Apa arti sesungguhnya prestasi? Apa arti sesungguhnya kesuksesan? Kesuksesan yang bagaimana sebenarnya yang ingin kita capai? Kesuksesan cara dunia, prestasi cara dunia, nah itu sangat berbahaya. Atau prestasi kesuksesan yang Alkitab berikan satu gambaran secara jelas yang mana ini penting. Nah, karena kalau tidak akan masuk persaingan dan akan terjadi apa? Tuntutan. Hanya yang akan kita rasakan tuntutan. Nah, pada endingnya, ketika kita berprestasi, prestasi apa sih ini yang saya sebenarnya cari? Kesuksesan apa? Seumpama ada orang ingin punya sukses, dia kesuksesannya adalah kaya raya. Ya, anak-anaknya semua kaya. Dia punya rumah besar, tapi ketika dia mencapai di sana, dia bingung. Apa yang dia cari? Prestasi, dia ingin menjadi orang terkenal. Ketika dia menjadi terkenal, dia bingung. Karena kita tahu juga banyak bintang film bunuh diri. Banyak orang sukses bunuh diri, banyak. Karena beban itu dia nggak bisa tahan lagi. Padahal dia udah capek puncaknya. Orang yang sangat terkenal bunuh diri. Ya. Orang yang sukses luar biasa semua. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena ada tuntutan-tuntutan yang tidak wajar yang ada dalam diri kita. Ya, dan kita juga saling menuntut. Baik, kita sekarang masuk yang lebih jelas. Apa yang terjadi kalau hanya menuntut saja? Kita coba renungkan bersama-sama malam hari ini ya. Apa yang terjadi kalau kita dalam hidup ini menuntut saja? Ya, tentu saja kita akan menuntut diri kita, menuntut orang sekitar kita, menuntut kolega kita, menuntut keluarga kita. Nah, apa yang akan terjadi? Ini yang pertama-tama terjadi. Hukum alam. Hukum alam ini, hukum yang tidak bisa dibantahkan. Aksi sama dengan reaksi. Kamu makin menekan, kamu akan dapat tekanan yang lebih besar. Itu hukum alam yang tidak bisa didinai, ya, yang tidak bisa kita tolak. Aksi sama reaksi. Yang belajar ilmu pasti tahu fisika, aksi sama dengan reaksi. Ya, kamu makin menekan, kamu akan mendapatkan tekanan yang lebih besar. Ya, jadi ini nanti pelajari semua. Yang pasti ada hukum aksi sama dengan reaksi. Nanti boleh bertanya ya, bisa chatting ke Sismelda maupun Brosio. Sekarang boleh catat dulu. Nah, kemudian yang kedua yang terjadi apa? Terjadi kalau kita menuntut saja, pertentangan akan makin meningkat di antara kita. Karena itu ada hukum alam, aksi reaksi. Anda makin menekan, dia juga akan makin membalas lebih keras lagi. Hilangnya akal sehat dan ketenangan. Karena kita ada dalam pertarungan itu, akal sehat kita dan ketenangan kita hilang. Ya, karena kita ada dalam posisi tuntut-menuntut. Kemudian apa yang terjadi lagi? Munculnya hal-hal yang menyakiti dan merusak. Perhatikan, ketika dalam keluarga udah saling tuntut-menuntut. Ada juga yang saudara, karena perebutan harta. Tuntut-menuntut, itu menyakiti dan merusak. Merusak relationship, merusak hubungan, merusak kekeluargaan. Teman baik saling menuntut. Ya, karena awalnya kongsinya baik-baik saja, kemudian terjadi kecurangan, terjadi kerugian, kemudian saling menyalahkan, saling menuntut. Kemudian apalagi ego dan emosi meningkat menguasai hidup kita. Tanpa sadar ini akan muncul dan meningkat secara luar biasa di dalam pergaulan, di dalam relationship kita, di dalam hubungan kita.
Ya, apalagi yang muncul? Waktu, daya, dana, kejiwaan terkuras sia-sia. Nah, pada endingnya, kita sendiri akan capek, lelah. Banyak seperti yang mau cerai, nuntut-menuntut, akhirnya pengacaranya yang habisi duitnya, pada endingnya ketika mereka cerai, mereka kehabisan semua. Ada beberapa saya di luar negeri itu sampai sekarang itu ada yang pernah cerai, dia ngomong sama saya, kami hanya sepakat tinggal robek saja Pak. Kalau lewat pengadilan, itu dipermainkan sampai habis hartamu. Waktu tenaga terkuras habis anak, kalau ada anak juga kejiwaannya kacau balau semua. Nah kita melihat bahwa apalagi yang terjadi, ya rusaknya hubungan ini yang paling apa kerusakannya yang benar-benar apa ya sulit kita kembangkan lagi, kita sulit pulihkan lagi, dan itu membutuhkan waktu, tenaga, daya, dan ini yang sangat menyakitkan semua. Nah ini kurang lebih saya kasih 7, mungkin ada yang lain-lainnya lagi, tetapi ini yang paling sering kita temui. Nah firman Tuhan mengatakan apa? Ya, apa yang terjadi dengan di firman Tuhan pasal 15 ayat 12, kita tahu ini kejadian yang sangat terkenal mengenai anak bungsu. Ya, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Dia berbicara lagi hak, dia menuntut ayahnya, pada ayahnya belum meninggal. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, kita lihat anak bungsu ini kembali apa? Menuntut. Dan kita tahu ending akhirnya untung dia bertobat. Kalau enggak kan dia habis. Habis sama sekali dan dia untung ingat kembali bahwa masih ada ayah yang mengasihi dia. Nah, ini yang perlu benar-benar kita super hati-hati ketika kita menuntut, ya. Itu Alkitab sudah memberikan satu contoh. Nah, sekarang saya mau kita masuk akibat terburuk dari menuntut itu sendiri. Akibat terburuknya apa? Nah, ini yang penting sekali untuk kita renungkan malam hari ini supaya kita terhindar dari tuntut menuntut, ya. Akal sehat kita mandek, pasti. Karena yang memenuhi pikiran kita itu adalah membalas aksi, ya. Aksi sama dengan reaksi itu hukum alam. Makin dia menuntut, saya juga akan coba mencari jalan bagaimana supaya bisa menuntut lebih keras lagi. Nah, akal-akal sehat itu akan mandek, yang penuh dengan balas, balas, balas. Akan sering juga dituntut. Perhatikan hukum alam tadi, ketika Anda menuntut, sering juga dituntut. Ada yang pernah bilang begini, Pak, kalau saya menuntut dia dan saya menang, kan saya tidak akan dituntut. Saya bilang, betul. Kamu mungkin menang karena kamu mungkin di posisi yang lebih kuat. Mungkin kamu dana lebih kuat, koneksi lebih kuat, segala-galanya lebih kuat. Kamu akan menjatuhkan banyak orang. Tetapi ingat, hukum alam itu tetap berlaku. Suatu hari kamu akan ketemu orang yang lebih hebat. Di dunia ini semua ada apa tidak ada yang lebih hebat dari yang satu, akan muncul yang lebih hebat, akan muncul, dan kamu akan dihabisi juga. Sebagaimana kamu menghabisi orang yang menuntut, kamu merasa menang, suatu hari kamu juga akan merasakan hal yang sama. Dan itu yang saya bilang, akan sering juga dituntut. Sulit percaya dan dipercaya lagi. Jadi kepercayaan Anda hilang dan Anda juga sulit dipercaya. Karena yang Anda hadapi dunia tuntutan-tuntutan akhirnya menimbulkan di dalam diri Anda itu muncul apa? Dibayangi rasa takut dan khawatir. Jadi otomatis kepercayaan Anda hilang dan Anda juga sulit dipercaya orang lain. Karena jangan-jangan orang itu salah, kamu akan tuntut dia. Jadi kepercayaan ini akan hilang satu sama lain. Ini kerugian terburuk. Kemudian ini yang terjadi. Hukum tabur tuai. Perhatikan itu, ya. Apa yang Anda tabur, Anda akan tuai. Itu tidak bisa didinai. Itu Tuhan udah mengingatkan kepada kita. Apapun yang kamu tabur, itu akan kamu tuai. Tidak mungkin tidak. Jadi ini yang harus kita hati-hati sekali dalam kehidupan kita, ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa hati-hati sekali dan Anda akan menjadi apa? Loser, pecundang. Pada endingnya Anda loser. Jadi tidak ada gunanya kita tuntut menuntut terus dalam kehidupan ini. Tentu kita berbicara yang lebih skop kecil. Bagaimana kita dalam hubungan dengan anak istri apa, karena kita ingin mereka lebih baik. Nah, itu juga harus hati-hati dalam menuntut mereka supaya punya nilai yang baik. Kalau ada anak kita prestasi yang baik, tentu itu keinginan kita. Tapi apakah dengan cara menuntut?
Nah, itu yang akan kita bicarakan next-nya. Ini mungkin dari saya, Sis Melda, supaya kita mengerti dulu, kalau terus-terusan menuntut, itu berbahaya sekali dan itu akan membawa kita ke dalam dunia yang real. Itu kan mulai dari kecil-kecil, di rumah tuntut, sampai ke dalam dunia sosial kita. Di dunia di mana kita berinteraksi, kita bersosialisasi, kita berdagang, kita membangun hubungan, kita berorganisasi, segala macam. Ya, Tuhan memberkati.